Immersion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu air. Oke, kali ini kita akan membuat POC nih guys. Ya, POC selain untuk pemupukan tanaman kita, dia juga bisa bermanfaat sebagai bahan kultur air dan juga membuat kultur infusoria, dan juga bisa untuk kultur jentik nyamuk. Mantap kan guys? Jadi kita mempelajari lingkungan sekitarnya bahwa binatang-binatang ini adalah, atau makhluk-makhluk kecil yang akan kita pelihara ini adalah makhluk-makhluk yang makan mikroorganisme ya. Oke, berikut manfaat potensial POC untuk kultur binatang-binatang tadi guys. Yang pertama, sumber nutrisi. POC mengandungkan berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam kultur, baik untuk air, infusoria maupun jentik nyamuk. Nah, nutrisi ini dapat membantu pertumbuhan alga dan bakteri yang merupakan sumber makanan utama bagi binatang-binatang tadi guys. POC yang dibuat menggunakan bahan-bahan organik seperti dari limbah dapur yang mengandung unsur hara mikro dan makro, tentu yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam pembuatan kultur ya. Yang kedua yaitu manfaat yang ada di dalam POC, yaitu meningkatkan pertumbuhan alga. Oke, yang ini penting nih. Alga kan sumber makanan utama bagi kutu air. Jadi POC ini dapat merangsang pertumbuhan alga sehingga meningkatkan ketersediaan makanan bagi kutu air. Keren kan? Nah, yang ketiganya yaitu bahwa POC itu bisa meningkatkan populasi bakteri. Nah, tentu bakteri yang baik dong. Bakteri juga merupakan bagian penting dari rantai makanan dalam kultur, baik kutu air, infusoria maupun jentik nyamuk. POC juga dapat membantu meningkatkan populasi bakteri yang sangat bermanfaat. Ya, bakteri-bakteri baik dong ya. Oke, selain menyuburkan tanaman, POC juga bisa sebagai kultur pakan ikan. Ya, juga mengurangi sampah tentu di dapur kita guys. Tidak kalah penting yaitu ramah lingkungan. Oke, untuk persiapan kita membuat POC, yang pertama kita siapkan ember cat ya, atau oli bekas ya, seperti ini ya. Nah, kita utamakan mencari tempat atau ember yang mempunyai lubang lebar seperti ini guys. Nah, jangan jerigen ya, karena mempunyai leher yang kecil. Nah, adapun space udara ini untuk mempermudahkan penguapan gas saat fermentasi gitu. Yang kedua yang kita siapkan yaitu sisa limbah dapur ya, sisa buah ya, buah-buah yang sudah busuk itu, kulit buah, sayuran, ampas teh, ampas kopi, kulit telur, daun-daun segar ya, daun-daun, rumput-rumput, itu bisa guys. Nah, kalau kita lagi masak beras, jangan lupa leri berasnya juga bisa digunakan. Kemudian jika di rumah ada nasi sisa, nasi basi dingin yang tidak digunakan, itu juga bisa menjadi tambahan, menjadi organik pembuatan POC. Nah, yang ketiga selain limbah dapur yaitu air bersih. Air bersih ini seperlunya saja. Biasanya kalau satu ember kita membutuhkan air bersih yang pertama yaitu 2/3-nya dah. Ya, 2/3 dari ember itu ya. Kemudian yang keempat gula merah. Bisa gula pasir, bisa air tebu, bisa molase, itu opsional, mana yang ada di sekitar kita. Yang penting manis mengandung gula, itu aja guys. Berikutnya EM4. EM4 ini bakteri baik guys, Bacterobaccillus ya. Ini bisa kita gunakan baik EM4 yang ada di pasaran maupun kita bikin sendiri ya. Kalau yang ada di pasaran seperti ini guys.
Ada EM4 pertanian, itu warnanya kuning seperti ini. Kemudian EM4 tambak atau untuk perikanan nih, warnanya merah seperti merah muda ya. Nah, yang berikutnya yaitu alat pengaduk. Nah, cukup itu. Ada 6 persiapan alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat POC ya. Kemudian bersihkan dulu peralatan tersebut, kemudian pilih bahan-bahan organik yang kita siapkan tadi, baik sampah limbah organik apapun yang ada. Yang penting pastikan limbah tersebut bebas dari minyak dan unsur sisa dapur yang berpotensi menjadi penyakit ya. Oke, nah itu persiapan alat dan bahannya. Kemudian prosesnya, proses mudah sekali guys. Yang pertama cacah-cacah aja, potong-potong bagian-bagian dari organik, baik itu sisa buah, kulit ya, apapun semua yang akan kita jadikan organik. Termasuk kalau ada cangkang telur itu bagus juga. Yang penting kita cancang-cancang jadi kecil, fungsinya agar mudah fermentasi ya, proses fermentasinya lebih cepat. Nah, kemudian yang kedua, masukkan cincangan tadi ke dalam ember. Nah, masukkan aja ke ember nih. Tambahkan air, sisakan sedikit untuk space udara ya. Kemudian larutkan gula pasir atau gula merah atau molase atau air tebu berikut dengan bakteri EM4 ya. Gitu aja. Penggunaannya berapa untuk bakteri EM4-nya? Ya, kalau gula saya biasanya nggak banyak lah. Ambil aja satu atau 2 genggam untuk takaran 1 ember cat ini. Kemudian bakteri E4-nya 2 tutup botol saja, cukup. Kemudian aduk rata. Kita aduk rata semua. Sudah aduk rata semua, pastikan semua tercampur. Tutup embernya. Kalau perlu, waktu tutup ember takut udaranya keluar. Coba kalau udaranya tertutup tuh fermentasinya lebih cepat ya. Kita tutup, kasih plastik ya. Udah kasih plastik, simpanlah di tempat yang teduh. Nah, tempat tertutup. Simpan di tempat teduh gitu guys. Kalau sudah jadi media difermentasi, jangan lupa setiap hari kita untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam fermentasi POC. Diaduk-aduk, dibuka ya, dibuka supaya gasnya keluar. Nah, biasanya usia fermentasi itu sudah jadi atau sudah bisa digunakan selama 2 atau 3 minggu. Tanda-tanda sudah jadi seperti apa? Tandanya yaitu ada aroma asam ya, aroma asam wangi gitu ya. Nah, itu sudah bisa digunakan guys. Oke, untuk penggunaannya. Oke, sekarang kita ke penggunaan. Untuk penggunaan pada tanaman, bahwa POC ini bisa digunakan ke tanaman itu 1:10. Jadi 10 mili. Nah, kalau 10 mili berarti perbandingan 1:10. Berarti airnya 1 liter gitu guys. 1:10 nya 1 minggu sekali. Oke, nah ini yang penting kalau mengaplikasikan POC pada kultur infusoria. Dengarkan kawan-kawan. Jadi untuk kultur perdana, campur aja POC ini pada lupukan bahan organik. Ini yang POC-nya. Kemudian dicampur dengan air bekas ikan ya. Sedikit saja, kita menggunakan sekitar 2 tutup saja untuk ya 2 liter air lah ya. Jadi per tutupnya itu 1 liter air. Begitu guys ya. Kemudian kita tutup rapat ya. Kita tutup rapat minimal sampai hari ketiga kita tutup rapat. Ditempatkan pada tempat yang teduh dan sejuk, kalau bisa gelap sekali ya. Dan di hari keempat infusoria sudah bisa dibuka tutupnya dan kita bisa evaluasi, lihat
perkembangan dari infusoria yang ada di dalam lupukan infusoria. Jika sudah keluar sedikit-sedikit, nah itu berarti sudah berhasil. Tinggal kita menguatkannya lagi. Nah, untuk menguatkan ketika infusoria sudah dipanen, kita cukup menambahkan setiap hari 1 tutup saja guys ya. Menambah POC ke dalam lubukan infusoria 1 tutup itu sudah mengulang boomingnya ya, jadi kita akan panen terus setiap hari. Itu hebatnya. Penggunaan POC ini harus dilakukan dengan dosis yang sangat hati-hati. Terlalu banyak POC dapat menyebabkan ledakan populasi bakteri yang berbahaya, menurunkan kadar oksigen dan membahayakan kutu air. Demikianlah cara membuat POC ya, pupuk organik cair, yang selain kita gunakan untuk memupuk tanaman, bisa kita gunakan juga sebagai kultur kutu air, kultur infusoria, dan kultur jentik nyamuk. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa gunakan dosis yang sesuai dan jangan berlebih. Sampai jumpa di video lainnya. Salam satu air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.